Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan memaparkan materi seputar etika profesi hukum, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Profesor Dr. Kamarusdiana SH, MH. Em, di sini kita ada beberapa sub pembahasan ya teman-teman, yaitu ada kode etik hakim, kode etik jaksa, dan kode etik advokat. Nah, sebelum kita memasuki sub pembahasan, kita ketahui dulu apa sih itu etika profesi hukum, gitu ya teman-teman. Em, Tadi kita belum perkenalan dulu teman-teman. Maaf, eh, saya Vira Sofiana Ulfa dengan NIM akhir 005 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ah, kita lanjut. Nah, kita ketahui dulu apa itu etika profesi hukum. Nah, eh, etika profesi hukum ini merupakan suatu sistem atau norma serta aturan profesional secara tertulis dengan tegas menyatakan yang baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Kemudian, etika profesi hukum ini merupakan suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan, gitu teman-teman. Nah, em, etika profesi hukum ini, teman-teman, merujuk pada seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur perilaku dan tindakan para praktisi hukum. Tuh, teman-teman. Mengatur perilaku dan tindakan seperti advokat, itu kan, hakim, dan lain-lain. Nah, ini juga melibatkan kepatuhan terhadap kode etik yang diterapkan oleh badan pengatur. Jadi mereka ini itu ada yang mengatur gitu, ada badan yang mengatur mereka. Nah, prinsip-prinsip moral dalam menjalankan tugas profesional ini mereka harus berintegritas tinggi, teman-teman. Terus juga eh, memiliki moralitas. Jadi moralitas ini memainkan peran penting dalam menentukan apakah tindakan seorang praktisi hukum itu dapat dianggap benar atau salah gitu dalam konteks nilai-nilai dan norma-norma moral yang dianut oleh masyarakat luas. Gitu teman-teman. Nah, gitu ya tadi etika profesi hukum. Jadi mereka harus memiliki legalitas dan moralitas. Nah, terus apa sih gitu kan perbedaan legalitas sama moralitas? Nah, eh, yang seperti saya katakan tadi, legalitas itu merujuk pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, teman-teman. Dan ini juga legalitas ini berfokus pada apa yang diizinkan atau dilarang secara hukum. Nah, sementara itu, eh, moralitas itu berkaitan dengan seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur perilaku individu atau kelompok tersebut berdasarkan pertimbangan etika, integritas, dan keadilan. Nah, moralitas ini mempertimbangkan apa yang dianggap benar atau salah, gitu. Harus mempertimbangkan.
Gitu teman-teman. Nah, kemudian kita langsung masuk aja kepada materi yang pertama, yaitu kode etik hakim, teman-teman. Eh, Hakim berdasarkan keputusan bersama KMA dan Ketua KY nomor 047 garis miring KMA garis miring SKB garis miring 4 garis miring 2009. Hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan di dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Kemudian, um, Banglor Principle. Jadi Banglor Principle ini adalah eh, kode etik dunia, teman-teman, ya, yang disusun oleh para hakim dari beberapa negara pada yang disusun pada tahun 2002. Di sini ada beberapa prinsip, ada kemandirian, tidak memihak, integritas, kesopanan, kemudian persamaan, kecakapan, dan ketekunan. Di sini saya akan jelaskan satu persatu dari prinsip-prinsip ini. Untuk yang pertama, yaitu prinsip kemandirian. Nah, eh, hakim itu, yang namanya hakim, itu pasti eh, harus mandiri, gitu. Harus punya prinsip kemandirian ini, teman-teman. Karena eh, hakim itu bekerja harus tanpa tekanan dari pihak manapun, termasuk pemerintah atau pihak-pihak yang berkepentingan. Hakim itu harus berdiri sendiri, harus mandiri dalam mengambil sebuah keputusan gitu. Nggak boleh, apa ya, nggak boleh terpengaruh gitu. Nggak boleh terpengaruh dari apa yang orang-orang katakan. Itu teman-teman. Nah, kemudian tidak memihak. Nah, iya dong teman-teman, hakim itu harus adil dan tidak boleh memihak dalam menjalankan tugasnya. Dan harus memastikan bahwa keputusan-keputusan yang didasarkannya ini harus semata-mata pada fakta hukum dan bukti yang diajukan di pengadilan. Jadi tidak boleh juga kayak nggak sesuai fakta hukum, kayak terserah mentang-mentang harus mandiri, terus terserah hakimnya gitu. Nah, itu juga harus sesuai dengan hukumnya gitu, harus sesuai dengan fakta hukumnya gitu tuh. Kemudian integritas. Nah, ini paling penting teman-teman. Integritas. Jadi seorang hakim itu harus mempertahankan integritasnya, teman-teman, dengan menjalankan kejujuran, keadilan, dan etika yang tinggi dalam semua aspek pekerjaannya. Karena integritas ini sangat penting banget, teman-teman. Eh, Hakim itu harus jujur, ya dong, harus jujur kan, teman-teman. Hakim itu harus adil juga. Gimana kalau misalnya hakim gak adil? Aneh kan? Masa hakim gak adil gitu, teman-teman? Jadi, para hakim harus eh, memperjuangkan tuh yang namanya integritas. Karena kalau udah integritasnya baik, pasti baik gitu. Lanjut, kemudian kesopanan. Em, Kesopanan, hakim harus menunjukkan kesopanan dan perilaku baik, teman-teman. eh Kepada para pihak, pada semua pihak, nggak kepada pihak-pihak tertentu gitu. No, harus ke semua pihak itu harus sopan.
harus mencerminkan martabat pengadilan. Kemudian persamaan. Next ke slide selanjutnya, persamaan. Nah, hakim harus eh, memperlakukan semua pihak di pengadilan dengan adil dan setara di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Jadi, hakim ini harus menganggap semua para pihak itu sama, teman-teman. Nggak boleh ada pilih kasih gitu. Bahasa kitanya kayak jangan jangan pilih kasih gitu, mentang-mentang ekonominya tinggi gitu kan. Jadi kayak eh, dia gitu yang lebih kita tuju. Itu teman-teman. Terus menit. Ah, kemudian kecakapan dan ketekunan, teman-teman. Nah, hakim harus memiliki kecakapan dan ketekunan dalam memahami, menafsirkan, menerapkan hukum. Mereka itu harus memiliki kecakapan. Jadi, hakim itu harus pintar juga, teman-teman. Gak boleh kayak asal-asalan tuh nggak boleh. Harus cakap banget lah dalam memahami suatu peristiwa, menafsirkan gitu harus benar-benar eh, benar memahaminya. Kemudian, nah itu udah yang terakhir ya teman-teman, kecakapan dan ketekunan. Nah, kita lanjut lagi aja teman-teman ke kode etik jaksa. Nah, eh, jaksa. Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, perilaku per 1014 garis miring A garis miring JA garis miring 11 garis miring 2012 tentang kode perilaku jaksa. Nah, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan, pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Eh, jadi jaksa ini itu teman-teman ya, dia pejabat hukum yang bertanggung jawab untuk eh, menuntut pelanggar hukum di pengadilan. Jadi mereka penuntut itu teman-teman. Nah, tugasnya itu eh, meliputi penyelidikan kasus, menentukan apakah cukup bukti untuk mendakwa, apakah eh, em, menghadirkan bukti di pengadilan gitu, dan mencari keadilan masyarakat dengan menegakkan hukum. Mereka ini menuntut gitu kan, bertanggung jawab untuk menuntut pelanggar hukum yang ada di pengadilan. Terus apakah bukti-buktinya itu cukup gitu kan, harus tercukupi. Kemudian eh, menghadirkan itu tadi bukti pengadilan, mencari keadilan bagi masyarakat dengan menegakkan hukum. Jadi mereka ini harus menjalankan tugas mereka dengan integritas juga, teman-teman. Nah, nah ada beberapa
kewajiban jaksa, teman-teman. Yang pertama itu kewajiban jaksa kepada negara, kepada institusi, kepada profesi jaksa, dan kepada masyarakat. Jadi, eh, jaksa juga memiliki kewajiban, teman-teman. Mari kita bahas satu-satu. Apa itu kewajiban jaksa kepada negara, gitu ya kan? Nah, kewajiban jaksa kepada negara. Eh, Kewajiban jaksa kepada negara itu harus setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mereka harus bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup di masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau eh, merugikan negara. Nah, itu teman-teman, kewajiban jaksa kepada negara harus setia dan taat kepada Pancasila. Itu poinnya. Badan undang-undang gitu kan. Dan juga bertindaknya itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nggak boleh atas kemauan mereka sendiri gitu, nggak boleh. Itu juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan gitu. Nah, kemudian kemudian kewajiban jaksa kepada institusi. Nah, eh, harus menerapkan doktrin Trikrama Adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, menjunjung tinggi sumpah atau janji jabatan jaksa, menjalankan sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia, melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan, menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan. Doktrin Trikrama Adiaksa ini harus diterapkan karena itu kewajiban mereka kepada institusi. Kemudian tugas sesuai dengan visi misi Kejaksaan Republik Indonesia. Jalankan tugas sesuai peraturan kedinasan. Kemudian kita lanjut, teman-teman. Kewajiban jaksa kepada profesi jaksa. Jadi mereka harus menjunjung tinggi kehormatan, martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil. Kemudian mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. Kemudian meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional. Jadi, eh, kehormatan dan martabat ini harus dijunjung tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Caranya seperti apa? Ya, berintegritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil. Itu kuncinya. Itu, teman-teman. Terus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. Dan ilmu pengetahuan mereka juga harus ditingkatkan, keahlian dan teknologi. Kemudian
eh, kewajiban jaksa kepada masyarakat. Hmm. Kewajiban jaksa kepada masyarakat. Memberikan pelayanan prima eh, dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dan menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Itu teman-teman dari pemaparan yang kewajiban jaksa seperti itu teman-teman. Jadi jaksa itu memiliki kewajiban tersendiri dan itu juga harus dilaksanakan teman-teman. Kita lanjut kepada kode etik advokat. Kode etik advokat. Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi advokat adalah seorang seseorang yang profesional dalam hukum yang memberikan pelayanan hukum kepada klien mereka. Nah, tugas mereka itu memberikan nasihat hukum, mewakili klien di pengadilan, membantu dan membantu dalam negosiasi. Kemudian menyusun dokumen hukum dan melaksanakan tugas-tugas hukum lainnya. Itu advokat kan kalau jaksa tadi penuntut ya, penuntut umum. Kalau advokat ini eh, lebih memberikan pelayanan kepada klien mereka gitu. Eh, Mereka harus juga memiliki tanggung jawab moral yang etis untuk melindungi kepentingan terbaik klien mereka dan menjalankan tugas mereka dengan integritas dan kejujuran. Nah, advokat juga seringkali ya teman-teman dianggap sebagai pembela hak-hak individu dalam sistem peradilan gitu. Jadi ini mereka membantu klien mereka dalam menyelesaikan urusan yang gak bisa gitu kalau ditangani sendiri. Jadi harus perlu bantuan dari advokat itu teman-teman. Nah, kemudian eh, ruang lingkup advokatnya. Ruang lingkup advokat. Em, nah, di sini ada beberapa ruang lingkupnya. Ada advokat, klien, teman sejawat, kemudian ada kepribadiannya juga gitu kan. Nah, mereka ini kan penasihat hukum, teman-teman. Terus kayak apa aja gitu kegunaan advokat, klien, teman sejawat, maksudnya itu fungsinya apa gitu. Mereka tuh untuk apa? Sini akan kita jelasin di ruang lingkup. Tadi secara umum kan advokat itu seperti yang udah saya jelaskan tadi sebagai eh, memberikan pelayanan hukum kepada klien mereka. Tugas mereka itu eh,
apa namanya eh, memberikan nasihat hukum, mewakili klien di pengadilan, membantu dalam negosiasi. Nah, di sini advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum. Nah, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Eh, Mereka juga advokat ini juga eh, berdasarkan harus memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Gitu, teman-teman advokat atau pengacara ini, penasehat hukum lah yang mudah dimengertinya gitu. Juga klien. Klien di sini adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa atau bantuan hukum dari advokat. Jadi eh, klien ini yang menerima bantuan gitu dari advokat. Em, Kemudian teman sejawat. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tuh, jadi eh, teman sejawat ini itu eh, lebih mudah dikenalnya gitu. Teman sejawat, rekan kerja dalam bidang yang sama. Rekan kerja atau profesional dalam bidang yang sama gitu. Terus memiliki eh, banyak pengalaman gitu, kolaborasi, mengatasi tantangan yang dihadapi dalam profesi masing-masing. Kemudian kita lanjut, itulah yang udah saya jelaskan tadi ruang lingkupnya. Kemudian kepribadian advokat. Kepribadian advokat. Jadi eh, em, kepribadian advokat adalah sikap kesatria, jujur, dan mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat, serta sumpah jabatannya. Jadi mereka ini harus bersikap kesatria, jujur, mempertahankan keadilan dan kebenaran, dan dilandasi moral yang tinggi juga, teman-teman. Itu kepribadian advokat. Kemudian, eh, hubungan dengan klien. Jadi advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Itu. Dan advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Jadi klien ini tuh harus benar-benar memberikan keterangan yang benar. Nggak boleh kliennya itu di eh, apa namanya nggak boleh disesatkan gitu. Kemudian tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditangani akan menang. Jadi kayak eh, perkara yang kita tangani ini ya udah kita tangani gitu. Dan jangan berharap kita ini akan menang gitu. Itu hubungan dengan kliennya. Kemudian dalam menentukan besarnya honorium, advokat memiliki pertimbangan kemampuan kliennya. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Jadi advokat ini jangan apa ya memberikan sesuatu eh mewajibkan klien
untuk membayar biaya-biaya yang tidak perlu gitu teman-teman. Kemudian advokat dalam mengurus perkara-perkara cuma harus memberikan perhatian yang sama terhadap em, perkara untuk mana ia menerima jasa uang. Jadi advokat ini dalam mengurus perkara cuma harus memberikan perhatian teman-teman. Jadi bukan semata-mata untuk uang gitu. Emang hidup ini butuh uang, cuman tidak boleh juga memeras dari klien gitu, teman. Kemudian hubungannya dengan teman sejawat itu harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, saling mempercayai, sopan dan tidak merebut eh, klien dari teman kita kayak gitu. Berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajiban apabila masih ada eh, terhadap advokat semula. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya untuk semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. Gitu, hubungan dengan teman sejawat juga harus baik, gitu teman-teman. Nah, berikut eh, penjelasan seputar etika profesi hukum ya mengenai kode etik jaksa, kode etik advokat dan kode etik hakim, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat gitu teman-teman. Baik, saya akhiri. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.